sering ada yang bertanya, Ustaz, kan ada hadis yang menyampaikan bahwa setan itu diikat. Nah, tapi kenapa kemudian saat di Ramadan masih ada orang yang tergerak berbuat maksiat? Pengaruhnya dari mana? Sementara setannya diikat, tapi masih terdorong untuk berbuat maksiat. Baik, hadis itu sangat populer, terutama di Al-Bukhari di kitab As-Siyam, dan disampaikan bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan atau bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah." Kemudian, "Wa ughliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Jika sudah tiba bulan Ramadan itu, maka pintu-pintu surga dibuka, ya, dibentangkan. Kemudian, "Wa ughliqat abwabun nar," pintu-pintu neraka ditutup, dikunci rapat. Lalu, "wa suffidatis syayatin," dan setan-setan diikat, dibelenggu. Jadi ada 3 keterangan di sini. Yang pertama, pintu surga dibuka. Kedua, pintu neraka kemudian ditutup rapat. Yang ketiga, setan-setan dibelenggu. Baik, apa makna 3 hal ini? Khususnya terkait dengan yang ketiga, setan dibelenggu, tapi masih ada orang kemudian terdorong berbuat maksiat. Di sini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang melihat zahirnya, ya, hadis sehingga menafsirkan secara zahir. Ya, pintu surga dibuka, memang dibuka. Saat Ramadan penuh surga dibuka, pintu dibuka. Sehingga terasa kekuatan-kuatan, kenikmatan untuk ibadah, aroma-aroma untuk bisa mendekat kepada Allah. Yang kedua, pintu neraka ditutup. Ya, serapat-rapatnya ditutup. Ya, mutlak ditutup. Ya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, setan dibelenggu. Ya, memang dibelenggu sama sekali. Jadi tafsirannya tidak ada takwil, tidak ada tafsiran yang lain mengartikan setan dibelenggu. Nah, kalau ada kemudian yang berbuat maksiat di situ, maka di sini mereka menyampaikan kemungkinan 2 keterangan. Yang pertama, nafsu. Ya, setannya diikat, tapi kalau nafsunya masih dipelihara, maka itu yang mendorong orang berbuat maksiat. Jadi antara dalil yang menguatkan adalah Quran surah ke-12, ya, Yusuf ayat ke-53. Ya umma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, saya bukan orang suci, tapi dalam diri saya ada nafsu, dan nafsu cenderung mengarahkan pada keburukan. Jadi ketika setannya dibelenggu tapi nafsunya dipelihara oleh orang yang bersangkutan dan cenderung diikuti, maka nafsu itu yang mengarahkan pada hal-hal yang tidak baik. Ya, nafsu untuk berbuat maksiat, nafsu untuk berlebihan mencari makanan saat buka tapi tidak kemakan. Ya, nafsu untuk mengumpulkan makanan saat sahur sehingga saat dikumpulkan dimakan habis, ketinggalan salat subuh, terlambat, bangun kesiangan. Itu nafsu yang diikuti. Ada juga yang mengatakan yang diikat setan-setan besar. Yang kecil-kecilnya, yang pengikut-pengikutnya yang kecil-kecil, itu tidak, sehingga itu yang bisa memberikan dorongan-dorongan kepada seseorang untuk berbuat maksiat yang kadarnya bukan kadar-kadar yang besar seperti hari-hari biasa, sehingga masih bisa ditahan, atau kalaupun memang imannya lemah tetap diikuti. Ini tafsiran yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan ini metafor, majas, kiasan. Ya, pintu surga dibuka itu artinya gambaran bahwa semangat orang beribadah itu tinggi. Saking tingginya orang beribadah, peluang untuk ke surganya tinggi. Ya, peluang ke surganya tinggi. Orang kan sekarang saat Ramadan, Masya Allah, jangankan salat fardu yang sunnah dikejar-kejar, tarawih dikejar. Bahkan sekarang orang ketinggalan sunnah aja gelisah. Ya, salat tarawih itu kan sunnah. Tapi bahkan sebelum tarawih dikerjakan, khususnya kalangan akhwat, ibu-ibu, mama, terus sudah nyimpan sajadah, bahkan sebelum maghrib. Ya, ada yang maghrib sudah ke sana nyimpan sajadah untuk menunaikan tarawih, sedangkan tarawih dikerjakan ba'da isya. Saking tidak inginnya ketinggalan salat sunnah. Ba'da tarawih, ada yang khataman Quran, bahkan pagi-pagi khataman Quran. Hal-hal ini kan jarang dikerjakan di hari-hari biasa. Ini yang menjadikan peluang seseorang amal solehnya meningkat. Sedangkan syarat masuk surga, itu kan setelah beriman amal soleh. Ya, Al-Baqarah ayat ke-25. Ya, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Ya, kata Allah, berikan kabar gembira pada orang-orang beriman dan yang imannya itu mendorong dia untuk mengumpulkan amal saleh, wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka telah disiapkan surga-surga yang mengalir segala keindahan-keindahan di dalamnya. Jadi syarat pertama untuk ke surga itu setelah beriman amal saleh. Nah, karena itu ketika seorang mengumpulkan amal saleh di bulan Ramadan, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin salat sunnah, seakan-akan peluang ke surganya tinggi sehingga pintu surga terbuka untuknya. Nah, yang kedua, pintu neraka tertutup karena orang banyak taubat. Ya, Ramadan itu bulan taubat, banyak orang taubat, banyak istighfar, malamnya minta, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fani. Ya Allah, Engkau maaf, Kau mencintai orang yang minta maaf, aku mengakui aku banyak salah, aku minta maaf, aku minta ampun. Ya Allah, banyak orang taubat, siang taubat, malam taubat. Karena ketika seorang taubat, dia ampuni dosanya, maka tertutup pintu neraka untuknya. Dia beramal soleh, pintu surga terbuka untuknya. Nah, kalau sudah pintu surga terbuka, orang mengumpulkan amal soleh, dan orang sudah bertobat, taubat itu kan dia meninggalkan maksiat dan berusaha untuk berbuat lebih baik.
Makanya ayat taubat dalam Al-Quran selalu diikuti dengan kalimat islah. Taba wa aslaha, taba wa aslaha. Kalau orang sudah taubat, dia berusaha lebih baik, aslah, lebih baik daripada sebelumnya. Di maksiat ditinggalkan, yang salah ditinggalkan, yang soleh ditingkatkan. Ingat, yang salah ditinggalkan, yang soleh ditingkatkan. Jadi ketika yang salah sudah tidak dikerjakan, maka pintu neraka tertutup untuknya. Ketika yang soleh dikerjakan, pintu surga terbuka. Kalau sudah seperti itu,